Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sudah siap belajar? Oke, kita langsung saja belajar IPA bab 1, yakni tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk di LKS bisa kalian buka di halaman 7. Pada bab ini materi apa saja sih yang akan kita pelajari? Jadi pada bab ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yakni pengamatan dalam IPA, pengukuran, alat ukurnya, kemudian besaran dan satuan. IPA atau yang dikenal dengan sains. Teknologi canggih seperti telepon seluler, televisi, pesawat terbang, ternyata itu dipelajari dalam sains atau pembuatannya berdasarkan ilmu sains. Kemudian buah-buahan dengan sifat-sifat unggul seperti buah semangka tanpa biji itu juga berdasarkan ilmu sains. Jadi, apa itu sains atau IPA? Akan kita pelajari. IPA atau sains adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita, baik yang bersifat kecil maupun yang besar. Dari mulai virus yang kecil, bakteri, sampai hal-hal yang besar seperti bumi, tata surya. Kemudian pemanfaatan sains itu untuk apa saja? Ternyata pengamatan tingkah laku hewan, pergerakan benda, dan fenomena alam seperti gunung meletus dan lain-lain. Seorang ilmuwan atau yang menciptakan, yang menemukan, yang mengamati, ternyata harus memiliki sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini apa saja? Ternyata sikap ilmiah ini adalah rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Sehingga objek IPA ini apa saja? Ternyata objek IPA atau yang dipelajari di IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Seperti bumi yang mengelilingi matahari, bulan yang mengelilingi bumi, itu akan dipelajari di IPA. Karena banyaknya yang dipelajari di IPA terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah kimia, yang mempelajari tentang partikel, unsur, atom. Kemudian biologi, yang mempelajari kandungan makanan, sistem pencernaan, pernafasan. Kemudian ada ilmu bumi dan antariksa seperti tata surya. Dan yang terakhir adalah fisika, yang mempelajari gaya gerak, kemudian usaha, dan yang lain-lain. Untuk mempelajari itu semua, seorang ilmuwan harus melakukan penyelidikan ilmiah. Apa itu penyelidikan ilmiah? Penyelidikan ilmiah adalah kegiatan pertama yang mengawali proses pengamatan. Jadi penyelidikan ilmiah ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah mengamati. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.
Apa perbedaan kualitatif dan kuantitatif? Kalau pengamatan kualitatif yakni menggunakan panca indera seperti warna rambut atau tekstur permukaan batang kayu atau membandingkan rasa, itu menggunakan panca indera disebut dengan pengamatan kualitatif. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat bantu, yakni alat ukur atau disebut dengan proses pengukuran. Contohnya, untuk mengukur massa benda maka harus menggunakan neraca. Untuk mengukur waktu maka harus menggunakan stopwatch. Tahapan yang kedua adalah membuat inferensi. Inferensi atau kesimpulan sementara, artinya menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Di sini maksudnya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan saat pengamatan. Dan proses yang ketiga adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan. Dapat dilakukan baik secara lisan ataupun secara tulisan dalam bentuk laporan. Kita tadi sedikit membahas tentang pengamatan kuantitatif yang menggunakan alat bantu ukur atau yang kita sebut dengan proses pengukuran. Sebenarnya apa sih itu pengukuran, mengukur? Seperti yang ada pada tampilan video, ada sebuah meja yang diukur menggunakan tangan. Panjang meja itu berapa jengkal ya? Nah, untuk mengetahui panjang meja tersebut, maka kita harus mengukur. Kalau digambar, kita mengukurnya menggunakan tangan. Kita hitung dengan tangan, kita ukur dengan tangan. Ternyata jawabannya adalah panjangnya 7 jengkal. Nah, jadi apa itu pengukuran? Kemudian bagaimana cara mengukur? Menggunakan apa sih kita untuk mengukur itu? Akan kita pelajari. Pengukuran. Ternyata pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Kemudian apa saja yang bisa kita ukur? Sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka itu disebut dengan besaran. Kemudian acuan yang digunakan dalam pengukuran disebut dengan satuan. Contohnya seperti tadi. Panjang meja adalah 7 jengkal. Jadi kita mengukur panjangnya. Besarannya berarti yang kita ukur adalah panjangnya. Panjang ini disebut dengan besaran. Panjangnya berapa? 7 jengkal tangan. Jengkal tangan ini disebut dengan satuan. Contoh yang ada di layar. Panjang meja 1,5 meter. Panjang ini adalah besaran. 1,5 ini adalah nilai besaran. Dan meter adalah satuan. Coba sekarang kita tentukan dari gambar ini, dari cerita ini, mana yang termasuk besaran, nilai besaran, dan satuannya. Ada seorang anak yang ingin membeli beras. Kemudian dia tanya,
"Bu, saya mau beli beras." Si ibu bertanya, "Beratnya berapa kilo, Neng?" Dijawab sama anaknya, 2 kilogram saja, Bu." Dari sini kita tahu bahwa ibu ini akan melakukan pengukuran beras ini. Besarannya apa? Ternyata besarannya adalah berat atau lebih tepatnya adalah massa. Nilai besarannya berapa? 2. Satuannya apa? Kilogram. Jadi di sini besarannya adalah massa dari beras. Kemudian nilainya adalah angkanya ini 2. Dan satuannya ini adalah kilogram. Ternyata besaran-besaran dalam IPA itu ada 4 macam. Yang pertama ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Apa perbedaan dari besaran-besaran ini akan kita pelajari setelah ini. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok ini sudah ditetapkan. Jumlahnya ada 7. Apa saja? Di sini ada penggaris, berarti untuk menyatakan, untuk mengukur panjang. Ada timbangan untuk menyatakan massa. Ada stopwatch untuk menyatakan waktu. Kemudian ada termometer untuk suhu. Ada ampermeter untuk kuat arus listrik. Untuk menentukan jumlah zat, kemudian intensitas cahaya. Jadi besaran pokok ini jumlahnya ada 7 dengan satuan dalam sistem internasional. Artinya apa satuan sistem internasional? Satuannya kita tidak boleh menggunakan jengkal, lengan, atau apapun itu. Karena setiap manusia memiliki jengkal yang berbeda. Oleh karena itu, sudah ditetapkan satuan yang bersifat internasional. Contohnya ada pada tabel berikut. Besaran yang pertama adalah panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Untuk mengukur panjang, kita menggunakan penggaris atau mistar. Besaran yang kedua adalah massa. Dengan satuan kilogram, alat ukurnya neraca. Yang ketiga adalah waktu. Satuannya sekon atau detik, alat ukurnya stopwatch. Yang keempat, suhu. Satuannya Kelvin dengan alat ukur termometer. Kemudian selanjutnya ada kuat arus listrik. Satuannya ampere, alat ukurnya ampermeter. Selanjutnya ada jumlah zat, satuannya mol. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya dengan satuan kandela. Jadi besaran pokok ini jumlahnya 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kemudian apa itu besaran turunan? Ternyata besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Apa saja? Yang pertama ada luas. Dia berasal dari turunan panjang. Kemudian ada volume. Turunan dari panjang juga. Kemudian ada konsentrasi larutan. Ada laju pertumbuhan. Dan ada kecepatan yang merupakan turunan dari jarak dan waktu.
Perhatikan tabel di layar. Di sini ada contoh besaran skalar dan ada contoh besaran vektor. Coba kalian perhatikan. Berdasarkan tabel ini, apa sih perbedaan skala dan vektor? Di sini ada kelajuan, ada kecepatan. Besarnya 20 meter per sekon, di sini juga. Apakah kalian sudah menemukan perbedaannya? Ternyata untuk besaran skalar, dia hanya mempunyai nilai 20 meter per sekon, 10 meter, 15 tahun, 1000 kalori. Sedangkan untuk besaran vektor, dia mempunyai nilai plus arah, seperti yang ada di layar. 20 meter per sekon ke arah utara, 10 meter per sekon timur, 7 meter per sekon kuadrat selatan, 5 Newton barat. Sehingga skalar ini hanya punya nilai, sedangkan vektor besaran yang mempunyai nilai dan arah. Itulah perbedaan antara skalar dan vektor. Sekian materi pertemuan hari ini. Kita akan mempelajari subbab materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Baca LKS-nya. Jika mengalami kesulitan bisa menghubungi Bu Aida. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.